ada kabar terbaru, info terbaru. Kenapa saya hari ini memakai kacamata? Karena saya tidak mau mata saya pemberian dari Allah mau dicongkel, ya. Mata saya mau dicongkel, saya tidak mau. Makanya saya pakai kacamata. Siapa yang mau nyongkel? Yang mau nyongkel adalah orang yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal palsu. Memang ada buktinya? Ada. Ini, ntar lagi nih. Nih, buktinya ini. Iya, itu berita hoax gitu. Bukan anaknya Ansorinya ini, anaknya Holilinya ini. Rumahnya orang tuanya sana, bukan anaknya Ansorinya ini. Mari tanya-tanya abang sudah. Aki bikin jadi roto, aki. Tahu jalan untuk perton bantingan sudah matanya bulat, culek pakai leker matanya itu enak. Jadi seperti itu ya. Ini mata pemberian dari Allah mau dicongkel. Makanya saya agak mau pakai kacamata ini saya akhirnya. Karena kalau di dalam kacamata sejarah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mencongkel mata seseorang, baik itu orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Tapi kalau di dalam sejarah Indonesia, kalian coba pikir-pikir sendiri, siapa yang suka mencongkel mata ulama, siapa yang suka mencongkel mata kiai, siapa yang suka mencongkel mata tokoh masyarakat. Di dalam kacamata sejarah Indonesia, kalian pikir-pikir sendiri, ya. Jadi silahkan artikan sendiri, silahkan pikirkan sendiri. Di dalam sejarah Indonesia ini siapa yang suka mencongkel mata ulama? Silahkan. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video bersama Gus Fahmi. Kenapa pakai kacamata? Pengakuan dari Gus Fahmi, mata beliau mau dicongkel. Wah, ngeri kan? Ngeri. Siapa lagi yang berpola seperti itu? Kalau bukan Khabib Dobolowi. Nah, ini sebenarnya itu enggak usah pakai tesis-tesisan lah, enggak usah pakai tes DNA. Perilakunya saja, omongannya saja, ini sudah menunjukkan bahwa Khabib Dobolowi itu bukan dzurriyyah Nabi. Berangasan, mau menangnya sendiri, ya. Terus yo Raja Tega, yang menerapkan persekusi siapa sih? Siapa lagi kalau bukan Khabib Dobolowi dan Wadio Bolone, para jongosnya, para mukibinnya itu kan. Jadi jelas saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh Gus Fahmi ini yang kesekian kali. Pasti itu mau dicongkel matanya lah, mau macam-macam, kalau perlu ya dibunuh. Ini tabiat perilakunya Khabib itu seperti itu, mengancam-ngancam biar orang itu ketakutan. Tujuan mereka itu seperti itu, biar orang ketakutan, tidak bahas nasab lagi, biar nasabnya itu tetap eksis, biar tetap dianggap sebagai dzurriyyah Nabi. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita harus terus-menerus memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami, memberikan pencerahan. Iya, kami terus-menerus menyuarakan ini adalah kebenaran yang harus kita publiskan dan biar semua orang tahu. Ya buktinya Khabib sampai detik ini semenjak polemik nasab terus bergulir, tidak ada satupun Khabib yang legowo. Yang paling kalem sekalipun ya, tidak ada yang legowo mau mengakui bahwa dirinya itu bukan dzurriyyah Nabi gitu loh. Ini jelas, ini membuktikan bahwa Khabib itu jauh dari kata dzurriyyah Nabi. Sebagaimana yang menimpa Gus Fahmi ini, gara-gara mengkritisi Khabib, diancam mau dicongkel matanya. Wah, ngeri kan. Dan terus, apakah baginda Nabi Muhammad SAW pernah seperti itu? Tidak ada sejarahnya baginda Nabi itu kejam. Tidak ada.
apalagi mencongkel mata, orang musyrik, orang kafir saja tidak pernah digitukan. Dan terus yang terbiasa melakukan seperti itu, mencongkel mata, membunuh, itu siapa? Ya orang-orang PKI dalam sejarahnya. Disayat pakai, wah pokoknya perlakuan kejam biadab itu ya orang-orang PKI lah, iya kan? Nah, makanya antara Khabib dan PKI itu ada hubungan ya kayak wataknya itu sama gitu loh. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berkerabat. Terus diperkuat bahwa DN, Duta Nusantara Al-Aidid, musuh Barakbah Al-Munawar, itu juga dari klan Ba'alwi. Terus diperkuat lagi Yaman Selatan itu dikuasai oleh komunis gitu. Makanya kalau mereka hari ini teriak PKI, nah sebenarnya PKI itu siapa? Yang berpola seperti PKI siapa? Ini kan ibarat meludah ke langit, akhirnya ludahnya kembali ke mukanya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita harus sadar hari ini, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita terpedaya oleh penampilan mereka yang sok islami, kesana kemari memakai surban, imamah sebesar ban Vespa, terus pakai gamis, pakai daster, biar dianggap alim alamah, biar dianggap seperti syekh, dengan bahasa Arab yang fasihnya cuma khair, tafadhol, antum, anak, dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa tabiat, perilaku, omongan, masa iya cucu Nabi berangasan? Coba tengok itu Rizik Bahar, mereka bikin framing, mereka meniru gayanya Umar ibn Khattab yang keras. Bukan level kalian itu, bukan level untuk ibaratnya melegitimasi perilaku mereka, untuk membodohi umat supaya umat itu percaya bahwa gaya mereka itu seperti Umar ibn Khattab yang keras. Padahal ya kita semua tahu bukan rahasia umum lagi, yang menerapkan persekusi ya siapa lagi kalau bukan Khabib. Itu saudara-saudaraku, sebagaimana yang menimpa kepada saudara kami Gus Fahmi ini kan, yang diancam mau dicongkel matanya, katanya matanya itu bulat juling. Wah, menghina sekali kepada makhluknya Tuhan ini. Ini kalau bukan Khabib Tobolowi siapa lagi? Jadi jelas saudara-saudaraku, perilaku-perilaku menyimpang yang ditonjolkan Khabib, mulai mengancam-ngancam, mau dibunuh, mau didatangi, mau digerutuk dan lain sebagainya, mau dicongkel matanya. Ini kalau bukan perilaku PKI, terus perilaku siapa? Apakah pantas dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sangat tidak pantas kan? Sangat tidak pantas. Ini semakin menguatkan bahwa Khabib itu bukan dzurriyyah Nabi. Jelas kan? Jelas. Makanya hari ini kita harus cerdas, hari ini kita harus pintar. Kita bukalah fikroh pengetahuan kita bahwa Khabib bukan dzurriyyah Nabi, terbantahkan dengan perilaku, ucapan, arogansi. Wah, ngeri. Itulah kabar dari Gus Fahmi yang mau didatangi Khabib, mau dicongkel matanya, makanya pakai kacamata. Untuk menjaga amanah yang dititipkan Allah kepadanya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.